'cause I'm not giving up. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath, even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up. I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up on me. Perkenalkan, nama saya Rahardi dari Sedana Farm. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi perihal bagaimana caranya untuk membuat formulasi ransum pada ruminansia. Mengapa kita perlu untuk mengetahui bagaimana cara membuat ransum pakan? Karena biaya pakan merupakan 60-80% dari total biaya di suatu peternakan. Artinya, jika mana satu peternakan bisa menguasai ilmu pakan, artinya dia sudah lebih unggul dari peternak lainnya. Bagi ternak, pakan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan untuk produksi. Ransum harus disusun dalam keadaan seimbang, baik jumlah maupun kebutuhan nutrisinya. Formulasi ransum ialah suatu seni bagi saya. Jadi seperti seni untuk mengkombinasikan beberapa jenis bahan pakan secara seimbang agar mencukupi kebutuhan nutrisi bagi si ternak tersebut. Mengapa seni? Karena setiap formulator memiliki gaya atau ciri khas sendiri dalam menyusun sebuah ransum. Harga ransum harus ekonomis, tetapi ransum harus seimbang baik jumlah maupun kebutuhan nutrisinya. Nah, ini yang mungkin teman-teman peternak harus ketahui bahwa rule of thumb-nya membuat ransum yang bagus itu mudah. Asal kita tidak peduli harga HPP-nya berapa, yang penting bagus, itu mudah. Kita pakai bahan-bahan yang grade A, yang palatabilitasnya bagus, yang nutrisinya optimum, pasti teman-teman bisa. Membuat ransum yang murah jauh lebih gampang. Berkebalikannya, pakai aja bahan-bahan yang murah-murah. Mudah. Namun membuat ransum yang baik tetap ekonomis itu yang memerlukan suatu pengetahuan lebih lanjut lagi. Adapun ransum yang baik ialah mengandung nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Jadi seperti misalnya protein, jika mana kita ransumnya tinggi protein dan kelebihan protein itu tidak dapat disimpan dalam tubuh, akan diekspresikan biasanya melalui urin ataupun melalui feses atau kotoran. Jadi jangan senang dulu kita jika ransum protein kita ini tinggi. Begitu juga dengan energi. Ransum yang tinggi energi jika tidak seimbang, maka akan
deposit dalam tubuh berupa lemak, di mana jika lemak yang bertambah bagi peternak penggemukan serta jagal, tentu itu bukan yang diharapkan. Memiliki palatabilitas yang baik artinya ternak suka, memiliki tingkat kesukaan yang bagus. Jadi ketika ternak diberikan makan kita, dia ternak langsung menghampiri dan responsif untuk memakannya. Harga relatif murah, aman bagi ternak, yaitu tidak mengandung bahan berbahaya seperti anti nutrisi gitu atau racun. Anti nutrisi ini seperti tanin, di mana bahan makanan yang mengandung tanin itu bisa membantu menghambat penyerapan protein, atau misalnya seperti sianida pada singkong yang bisa menyebabkan racun dan anti nutrisi lainnya. Pencampuran pakan haruslah homogen agar dia rata sehingga ternak tidak bisa memilah-milih mana bahan pakan yang dia sukai. Ibaratnya seperti kita makan bubur, jika mana kita aduk buburnya, ya sudah kita tidak bisa memilih-milih mana yang mau kita makan terlebih dahulu, berbeda dengan yang tidak diaduk. Misalnya kita makan kerupuk dulu atau kacang dulu atau daging ayamnya dulu, itu masih bisa. Nah, tujuan homogenitas ini adalah supaya ternak tidak dapat memilih makanan yang paling dia sukai, sehingga asupan kebutuhan nutrisinya bisa lebih seragam. Syarat formulasi ransum. Kita harus mengetahui jenis dan standar kebutuhan nutrisi untuk setiap jenis ternak. Misalnya kebutuhan untuk energinya, protein, lemak, mineral, vitamin, asam amino di setiap fase atau periode itu biasanya agak berbeda-beda atau bisa berbeda-beda. Mengetahui komposisi bahan pakan serta batas-batas penggunaan bahan pakan pada setiap jenis ternak. Mengetahui harga pada setiap bahan pakan. Harga pakan sebaiknya juga dihitung dalam rupiah per unit nutrisi. Artinya di sini, misalnya ketika kita menggunakan bahan sumber protein seperti bungkil kedelai, di mana biasanya protein pasar dalam bungkil kedelai sekitar di 40%. Artinya dalam harga 1 kilo bungkil kedelai yang kita beli dibagi dengan persentase protein yang dikandung dalam bungkil kedelai, yaitu sekitar 40%, itu jadinya berapa rupiah per persentase unit proteinnya. Begitu juga ketika kita akan menggunakan sumber pakan energi seperti jagung, onggok, gaplek, atau sumber energi lainnya, molasses, atau berupa pati atau tepung, itu kita harus mengetahui berapa jumlah
karbohidrat yang mudah dicerna di dalam suatu bahan tersebut, atau biasanya di lab itu dikenal dengan BETN, bahan ekstrak tanpa nitrogen. Nah, berapa rupiah yang kita beli dibagi dengan berapa persentase BETN di dalam pakan itu. Jadi, murah mahalnya pakan tidak dilihat dari harga, namun murah dan mahal pakan dilihat dari rupiah per unit nutrisi tersebut. Nah, ini rekomendasi maksimum bahan konsentrat. Jadi setiap bahan, menurut saya kita tidak memungkinkan memberikan makan pada ternak hanya satu jenis saja. Semakin beragam, semakin baik, karena akan melengkapi kebutuhan nutrisinya. Selain itu, semakin beragam, semakin baik agar zat-zat penghambat tersebut tidak terlalu over, atau dalam kata lain meminimalisir zat-zat penghambat di dalam suatu bahan. Seperti jagung, misalnya ini saran penggunaan maksimum dalam konsentrat sekitar 20%, onggok 30%, molasses 10%, bungkil kacang kedelai 10%, bungkil kelapa atau kopra 15%, dan lain-lain. Nah, ini kebutuhan hidup pokok adalah kebutuhan bagi ternak untuk aktivitas dasar seperti bernafas, bergerak, menjaga suhu tubuh tanpa ada perubahan bobot badan. Jadi jika teman-teman yang melakukan penggemukan namun ternaknya tidak gemuk-gemuk, nah itu kemungkinan makanan yang kita berikan baik dari segi jumlah maupun nutrisinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok saja. Nah, jika kita ingin menghasilkan sesuatu, berarti kita harus mencapai kebutuhan produksinya. Jadi nutrisi dan kuantitasnya itu harus untuk mencapai kebutuhan produksi seperti daging, susu, telur, wol, dan lain sebagainya. Jika kurang, bisa jadi tidak tercapai hanya kebutuhan pokok atau target produksinya di bawah yang kita harapkan. Ini skema pembagian zat makanan. Di dalam suatu bahan makanan, ini pasti dia memiliki bahan kering dan juga kadar air. Sekering-keringnya bahan pasti memiliki kadar air. Namun, semakin besar bahan keringnya atau semakin kecil kadar airnya, itu bahan makanannya semakin bagus.
Bahan kering ini terdiri dari bahan organik dan juga abu. Abu ini biasanya mencerminkan kandungan mineral yang di dalam suatu bahan pakan. Sedangkan bahan organik ini biasanya terdiri dari bahan organik tanpa nitrogen dan juga protein kasar atau bahan organik dengan nitrogen. Karena di lab untuk protein hanya bisa dilihat atau pendekatannya berdasarkan jumlah nitrogen yang dikandung dalam suatu bahan. Nah, bahan organik tanpa nitrogen ini terdiri dari karbohidrat dan lemak kasar. Nah, karbohidrat ini terdiri dari bahan ekstrak tanpa nitrogen dan juga serat kasar. Bahan ekstrak tanpa nitrogen ini ialah karbohidrat yang mudah dicerna, seperti monosakarida, disakarida, polisakarida, atau yang kita kenal biasanya seperti jenis bahan makanannya itu molasses, onggok, gaplek, sumber pati lain seperti tepung-tepungan. Sedangkan serat kasar ini yaitu seperti dari rumput biasanya yang lebih dominan selulosa, hemiselulosa, lignin, dan lain-lain. Nah, apa yang dibutuhkan oleh ternak, yaitu dia harus tercukupi akan kebutuhan energinya dia, protein, mineral, vitamin, dan juga air. Mungkin yang paling mudah air. Kita hanya tinggal menyediakan saja air ad libitum atau selalu tersedia. Jadi ketika ternak perlu dia bisa langsung meminumnya. Nah, nutrien ini dibagi dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien ini kebutuhannya paling dominan. Jika mana ini tidak dipenuhi, mungkin ternak tidak akan hidup atau bisa menjadi sakit dan mati. Seperti air, karbohidrat, sumber energi, protein, dan lemak. Mikronutrien ini, walaupun dia hanya kecil sekali kebutuhannya, namun perannya bisa sangat vital. Karena jika mana kekurangan vitamin dan mineral, ternak akan mengalami defisiensi, bahkan bisa menyebabkan sakit ataupun juga hingga kematian. Mikronutrien ini terdiri dari vitamin dan mineral. Oke, demikian sharing dari saya untuk kali ini. Memang saya tidak membuat secara banyak agar tidak jenuh dan tidak terlalu lama. Nantikan seri berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.